Selamat malam untuk kita semua, khususnya untuk Pak Yodi, dosen pengampu mata kuliah literasi teknologi, dan juga teman-teman semua saya ucapkan selamat malam ya. Baik, saya adalah Lewi Hansen. Sebagai ketua kelompok 6 akan mempresentasikan brand writing, kemudian design thinking canvas, dan juga website yang telah kami persiapkan sedemikian rupa. Baik, saya langsung lanjutkan pembahasan, yaitu pertama mengenai brand writing. Di sini menggunakan brand writing 365, yaitu bagaimana setiap anggota kelompok berkontribusi dalam memberikan ide-idenya. Di sini menggunakan 3 ide ya. Di sini menggunakan setiap anggota kelompok itu harus menyumbangkan 3 ide yang menurutnya perlu untuk dibuatkan sebuah website yang akan membantu meningkatkan produktivitas mahasiswa di tempat bekerja masing-masing. Nah, ini untuk fase 1 ya, ada nama, kemudian 3 ide apa saja begitu. Kemudian di fase kedua itu setiap anggota itu harus memilih satu ide yang terbaik menurut anggota itu sendiri, menurut mereka sendiri gitu ya, yang layak untuk dipertahankan untuk dibuatkan sebuah website begitu. Nah, seperti contohnya ini ada yang buat saya sendiri, website sistem informasi akademik, ada website ini pengingat deadline tugas begitu. Nah, kemudian di sini di fase kedua ini dia harus memberikan alasan juga, dari ketiga itu dipilih satu. Mengapa begitu? Apa alasannya? 3 alasan diberikan. Kemudian pada fase ketiga ini dia semakin mengerucut, yaitu memvoting dari setiap anggota kelompok ide yang mana yang paling layak untuk dibuatkan website. Ya, jadi ini hanya memilih satu dari sekian banyak yang sudah diusulkan. Nah, hasilnya terpilih yaitu website sistem informasi akademik. Di sini adalah website saya sendiri ya, adalah ide saya sendiri begitu, Lewi Hansen. Jadi alasannya mengapa? Yang pertama itu website sistem informasi akademik dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja di sekolah. Website ini juga akan mempermudah guru, siswa, dan orang tua dalam mengakses informasi akademik. Sistem informasi akademik juga meningkatkan transparansi dan kualitas pelayanan. Nah, begitu. Jadi hasilnya dibuatlah website sistem informasi akademik yang bernama SIS, School Information System, pada sekolah SMA Globe Nasional Plus 2 Batam, yaitu tempat saya bekerja saat ini. Nah, saya akan langsung lanjutkan ke pembahasan berikutnya, yaitu kepada design thinking canvas. Nah, di design thinking canvas ini kita lihat dulu permasalahannya seperti apa. Jadi di SMA Globe Nasional Plus 2 itu proses akademik masih dilakukan secara manual, seperti contohnya absensi menggunakan kertas, penyampaian informasi jadwal melalui grup chat, dan juga kadang-kadang melalui lisan. Datanya jadi kurang efektif dikelola. Juga untuk nilai-nilai ujian itu sering dipertanyakan siswa kenapa belum muncul begitu. Sehingga dari permasalahan yang ada ini, dari storytelling yang ada, dari sekian banyak masalah ini dirumuskanlah jadi ada beberapa masalah utama ya yang akan diselesaikan tentunya, yaitu pertama, sistem absensi masih manual. Data absensi mudah hilang, rekap absensi membutuhkan waktu lama, jadwal pelajaran sering berubah, informasi perubahan jadwal tidak tersampaikan, guru kesulitan merespon pertanyaan nilai, dan lain-lain. Nah, kemudian bagaimana dampaknya? Saya akan bahas dulu bagaimana solusinya. Nah, solusinya ya membuatkan sebuah website sistem informasi akademik sederhana berbasis web untuk sekolah ini ya, yang membantu untuk menyelesaikan masalah yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Nah, impactnya bagaimana? Impactnya ini, website sistem informasi akademik ini memberikan dampak positif bagi siswa, guru maupun pihak sekolah ya. Jadi lebih mudah akses nilai, jadwal, informasi akademik. Kemudian guru juga terbantu, proses administrasi jadi lebih cepat tentunya. Nah, namun tetap ada tantangan yang harus kita hadapin. Apa? Yang pertama itu tidak semua guru itu terbiasa menggunakan sistem digital. Kemudian website harus
mudah digunakan oleh siswa dan guru, kemudian harus ringan dan dapat diakses walaupun dengan perangkat yang tidak begitu mutakhir begitu ya. Dan data siswa juga harus terjaga dengan aman. Nah, kemudian ada manajemennya juga ya. Manajemen terbagi dua, ada tahap pengembangannya, kemudian pembagian timnya bagaimana. Nah, terakhir visinya apa? Untuk mewujudkan sistem akademik sekolah yang lebih modern, efektif dan gampang diakses untuk meningkatkan kualitas pelayanan akademik di SMA Grup Nasional Plus 2 Batam. Nah, saya lanjutkan yaitu pembahasan yang menarik ya, yaitu mengenai websitenya sendiri. Oke, jadi websitenya itu tampilannya seperti ini. Tampilan websitenya itu jadi ada sebuah kotak dialog login, kemudian backgroundnya itu adalah sekolahnya sendiri ya. Nah, sekolahnya sendiri sebenarnya tidak sebagus ini, cuman kita tetap menggunakan AI ya, kita perbaharui ulang. Nah, yang perlu saya infokan seperti tadi, usernya itu adalah siapa? Usernya itu adalah nih saya lupa sebutkan, ada siswa, guru, wali kelas, pihak sekolah dan juga orang tua. Artinya siswa, guru, wali kelas, pihak sekolah ya, wali kelas dengan guru ini ya sama ya. Kemudian pihak sekolah ini siapa? Admin tentunya, admin dari website ini sendiri. Kemudian orang tua dapat mengakses. Oke, baik. Pertama saya akan jelaskan dahulu fitur dashboard admin terlebih dahulu. Nah, admin apa saja yang bisa dilakukan? Baik, saya akan menunjukkan admin itu bagaimana loginnya. Nah, ini adalah opsi loginnya. Admin saya telah ubah menggunakan nama saya sendiri. Username-nya adalah Lewi, L-nya kapital, kemudian passwordnya adalah admin 12345. Saya kopikan saja ya. Nah, masuk Lewi, passwordnya inputkan yang sudah kita copy tadi, login. Nah, begini, ini adalah tampilan awalnya ya teman-teman semua. Jadi di dashboard awal, tampilan awal ini langsung muncul ada total 15 siswa, kemudian total guru yang mengajar di SMA itu ada 7, kemudian total kelas kita ya lokalnya itu ada 3. Ini semuanya hanya sebagai percontohan, jadi saya tidak menggunakan data siapapun ya, semuanya hanya sebagai contoh. Kemudian di sini ada grafik siswa berdasarkan kelas juga ya. Jadi kelasnya ada 3 nih saya buat, 10, 11 dan 12. Ya, tidak ada pembagian IPA atau IPS. Kemudian ada juga kolom pengumuman di sini. Nah, kolom pengumuman ya. Jadi di sini ada kotak pengumuman apa saja yang telah dibuat. Baik. Nah, kita lihat ke ini ya, bagian sidebar sebelah kiri ini ya. Nah, pertama itu adalah data kelas. Data kelas di sini adalah bagaimana kita menginputkan kelas. Bisa dilihat. Nah, contohnya saya klik tambah kelas. Di sini itu bisa kita masukkan contohnya ini ada kelas 10, ada kelas 11, ada kelas 12. Nah, kita bisa tambahkan contohnya kelasnya apa? Contoh kelas 10, contohnya 10 IPS nih. Tapi di sekolah saya sendiri tidak ada. Nah, kemudian pilih wali kelas. Nih kita bisa pilih. Nah, contohnya wali kelasnya ini Dr. Randes Budi Santoso MPD. Bisa diklik, kemudian simpan kelas. Dia otomatis akan tersimpan. Nah, saya hapus ya, karena ini kita tidak gunakan. Saya hapus saja. Kemudian ini yang sudah dibuat, ini bisa kita edit satu-satu. Tuh, contohnya ada kesalahan penulisan atau kesalahan pemilihan wali kelas, ini bisa diedit kelasnya. Nah, tetap bisa kita edit seperti itu. Jadi dia sangat dinamis sekali ya teman-teman. Kemudian data kehadiran. Nah, data kehadiran itu kita bisa pilih di sini. Contohnya ada kelas 10, ada kelas 11, ada kelas 12, dia akan berubah. Nah, saya perlu tegaskan untuk percobaan website ini sendiri, saya menggunakan kelas 12 sebagai contoh. Jadi artinya nanti keseluruhan simulasi itu akan saya lakukan pada kelas 12. Kenapa? Karena kelas 10 kalau saya mengerjakan keseluruhan akan cukup banyak sekali. Baik, contohnya ini
kelas 12 nih ya, kelas 12 nih. Nah, admin dia bisa mengecek ya, bisa cetak nih, contoh ada fitur cetak PDF. Kemudian ada juga fitur download Excel. Nah, ini bisa dilakukan admin. Jadi admin bisa menarik rekapan data kehadiran siswa dan juga rekapan data dalam bentuk PDF, maksud saya dalam bentuk PDF dan juga dalam bentuk Excel begitu ya. Nah, saya akan coba nih, ini contohnya kemarin tanggal 27 tuh. Nah, kemarin tanggal 27 saya udah adakan perubahan sedikit. Nah, ini bisa diubah, ini tetap bisa diubah. Oke, ini tetap bisa diubah. Kita kembali lagi ya ke tanggal 28. Kalau ada pun perubahan, kita bisa ubah, klik di sini contohnya. Nah, kita bisa klik simpan absensi. Kalau ada perubahan lagi, bisa diatur dari admin sendiri. Kalau ada kesalahan bisa diatur dari admin. Kemudian saya lanjutkan ke data nilai. Nah, menu sidebar berikutnya yaitu data nilai. Nah, data nilai ini seperti tadi saya bilang kita fokus di kelas 12 karena kelas 10 dan kelas 11 saya belum lakukan update untuk contohnya wali kelasnya siapa, kemudian untuk nilainya bagaimana belum. Saya hanya lakukan untuk kelas 12. Nah, kelas 12 nih, mata pelajaran kita pilih contohnya bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris kemudian pilih nilai. Untuk nilai sendiri saya hanya membagi dalam kategori UTS dan juga UAS. Nah, UTS nih kita bisa lihat nih. Ini adalah nilai yang telah diupload oleh guru sebelumnya ya. Nah, guru menggunakan dashboard guru sendiri dan login guru sendiri. Namun admin punya hak untuk mengubah penilaian. Kalau ada yang kurang standar, admin bisa mengubah. Artinya contoh ada kesalahan input ya, jadi admin memiliki hak untuk mengubah itu. Nah, ini untuk UTS Albert 89 contohnya, kemudian Binsar Hutapean 80 dan lain-lain ya. Jadi begini. Nah, UAS dia bisa berubah. Ini sudah saya daftarkan. Jadi ini semua diinput oleh guru mapelnya sendiri ya untuk mata pelajaran bahasa Inggris begitu. Saya akan lanjutkan ke data siswa. Nah, data siswa terbagi teman-teman. Saya telah membuat dengan rapi kelas 10 nih, kita klik. Nah, jadi ini sudah lengkap ya. Ada NIS, nama lengkap, kelasnya, nama orang tua, email, nomor telepon, dan ada aksi. Aksi ini apa? Nah, ini saya punya fitur yang sangat menurut saya mutakhir, yaitu ini yang ada simbol kunci. Kita bisa reset password mereka. Kalau mereka lupa password nih kita bisa reset. Ini untuk hapus nama, kemudian aksi. Tidak hanya itu saja, untuk nama siswa kita bisa upload. Nah, ini jadi kalau contohnya kita punya rekapan data siswa dalam bentuk Excel, ini kita bisa upload. Ini ada fitur upload, atau bisa tambahkan siswa manual langsung di website ini. Kemudian tidak hanya itu dong, tentunya kita bisa tarik data menggunakan ya format Excel, PDF, ataupun kita langsung bisa print out. Nah, ini menurut saya sangat sangat membantu sekali. Begitu juga dengan kelas 11 dan kelas 12 ya, namanya akan berubah. Ketika kita klik kelasnya, dia akan otomatis terganti. Kemudian data guru. Nah, data guru ini akan berpengaruh. Tadi data siswa ya. Nah, data guru itu akan berpengaruh terhadap dashboard mereka sendiri nanti. Nah, data guru itu terdiri dari NIP ya. Kemudian ada nama lengkap ya. Ini nama lengkap. Kemudian di bawahnya itu ada emailnya. Jadi email ini untuk apa sih? Sama dengan siswa juga. Ini untuk opsi loginnya. Mata pelajaran yang diampu itu apa? Kemudian nomor telepon. Sama dengan siswa tadi kurang lebih. Ya, dapat dilakukan pengeditan, kemudian reset password apabila terjadi kelupaan, begitu. Kemudian ada data mata pelajaran. Nah, data mata pelajaran ini saya dapat katakan dia kurang lebih sebagai database lah ya, begitu. Jadi artinya mata pelajaran ini itu akan berpengaruh terhadap nanti pengisian data guru, kemudian juga pengisian jadwal begitu. Nah, kemudian ada jadwal mata pelajaran ya. Nah, ini jadwalnya itu disusun ya, contohnya bisa tambahkan jadwal. Nah, kita tinggal pilih saja kelas berapa,
Seperti itu, mata pelajarannya apa, kemudian guru pengampunya siapa, kemudian harinya kapan ya, kemudian disesuaikan agar tidak nabrak dengan waktu yang lain ya. Jam mulainya jam berapa kita bisa pilih seperti ini ya. Kemudian jam selesainya kapan ya, bisa kita pilih di sini. Kemudian setelah itu klik simpan jadwal begitu ya. Nah, kemudian pengumuman nih, ini adalah fitur yang penting juga ya untuk menjawab tadi permasalahan. Nah, di sini pengumuman ini saya sudah buatkan 2 contoh pengumuman nih. Contohnya, pengumuman yang pertama kegiatan kelas meeting semester genap nih. 2025-2026 kapan? 20 sampai 23 Juni 2026. Kemudian ada juga ujian semester genap nih. Jadi dari tanggal 10 Juni sampai tanggal 17. Nah, setelah tanggal 10 sampai tanggal 17 maka ada kelas meeting. Nah, ini otomatis akan tampil di dashboard orang tua, guru dan juga siswa. Saya lanjutkan. Kemudian ini ada opsi pengaturan akun. Nah, pengaturan akun ini untuk apa? Nah, kita bisa mengubah opsi login kita. Jadi contoh tadi saya login pakai Lewi karena saya sudah ubah di sini, tapi bisa diubah. Contohnya tidak mau pakai Lewi, mau pakai nama yang lain silahkan. Kemudian emailnya juga kita bisa login lewat email ya. Nah, ini adalah nama lengkap admin. Password kalau tidak ingin menggunakan password yang lain, nah dikosongkan saja seperti itu. Nah, kemudian tahun pelajaran kita bisa set up di sini. Nah, pengaturan tahun pelajaran ini akan berubah otomatis di tempat-tempat lainnya. Nah, begitu. Oke, baik, itu untuk dashboard admin ya. Kemudian saya lanjutkan membahas yaitu dashboard guru dulu terlebih dahulu ya. Dashboard guru saya coba login. Nah, menggunakan apa? Menggunakan NIP tentunya ya. Kita menggunakan NIP, kemudian saya coba login ya. NIP, kemudian masukkan passwordnya ini 123456, masih template semua, login. Nah, ini adalah tampilan untuk website guru. Jadi website guru itu seperti ini, ada menu apa saja, ada import absensi. Nah, pilih kelas. Nah, kita mulai satu-satu ya. Dari pertama itu adalah import absensi, kemudian bisa pilih kelas. Nah, kelasnya kelas 12 saja. Kenapa? Tidak ada kelas yang lain karena belum dijadwalkan. Oke, nah ini kita tinggal bisa pilih sesuaikan dengan harinya kapan. Rekapan data sebelumnya pun kita bisa buat ya. Nah, kemudian bisa isi contohnya hari ini tanggal 28 nih Albert nih sakit contohnya. Kemudian Binsar ini Alfa. Nah, ini tinggal simpan absensi. Kemudian nanti kalau ketika sudah bulannya sudah habis, kita bisa cetak PDF atau download Excelnya, maka seluruh data akan terekap. Absensinya akan terekap ya, bisa langsung di-download dalam bentuk file Excel. Kemudian ada input nilai. Nah, input nilai sama, dia muncul hanya kelas 12. Kenapa demikian? Karena kita baru buat kelas 12 sebagai simulasi yang sudah ada jadwalnya. Contoh kita lihat nilai UTS terlebih dahulu. Ya, jadi Suci Pratama ini guru ya, dia ngajar bahasa Inggris. Nah, ini dia bisa ubah nih. Contohnya Albert nilainya 100 ya. Oke, bisa simpan nilai. Nah, ini otomatis akan tampil di dashboard orang tua dan juga dashboard siswa. Nah, begitu juga UTS dan UAS ya. Begitu juga. Nah, kemudian bisa ekspor nih. Jadi nilai ini bisa kita tarik datanya begitu. Kemudian jadwal mengajar. Nah, jadwal mengajar itu hanya di hari Senin jam 11.15 sampai 12.40. Kenapa hanya hari Senin? Karena di admin belum disetting secara lengkap ya, hanya dikhususkan untuk kelas 12 terlebih dahulu. Kemudian pengaturan akun. Nah, ini username itu bisa diganti ya username-nya. Kemudian NIP tidak dapat diubah karena NIP itu memang dari Dinas Pendidikan begitu. Email bisa diganti, nama lengkap juga bisa diganti. Seperti itu ya. Baik. Ini saya logout, saya masuk berikutnya itu ke siswa. Nah, kalau siswa dia itu menggunakan NIS loginnya dan juga bisa menggunakan email. Contoh menggunakan NIS ya, saya login menggunakan NIS. Passwordnya sama. Contoh saya menggunakan yang lain saja ya. Contohnya saya menggunakan punya ini teman saya sendiri. Nah, login.
Oke, nah NIS-nya sudah masuk. Ini siapa? NIS Albert. Nah, kita bisa lihat ya di sini namanya Albert, statusnya siswa. Nah, di tampilan awal Albert nih bisa ngelihat pengumuman sekolahnya itu ada apa saja. Tuh, kelas meeting nih. Dia paling atas karena paling baru ya. Nah, kelas meeting. Nah, jadi ada futsal, basket, bla bla bla. Kemudian bisa dicek juga ujian semester genap tahun ajaran 2025 akan dilaksanakan pada 10 Juni sampai dengan nih kita bisa lihat selengkapnya 17 Juni. Jadi sangat apa yang ditampilkan di admin tadi akan tampil di sini sebagai informasi. Dia bisa lihat nilainya langsung ya di bagian awal tuh nilai terbaru tuh langsung kelihatan. Nah, juga bisa langsung lihat nilai di sini ya UTS dan juga UAS. Nah, seperti itu. Nah, jadwal pelajaran semuanya di hari Senin karena memang hanya difokuskan untuk simulasi. Pengetahuan akun sama kurang lebih dengan guru. Ada username, NIS tidak bisa diubah karena ini adalah dari dinas pendidikan sendiri. Kemudian email bisa diubah, nama lengkap bisa diubah, bisa membuat password baru. Kalau lupa bisa direset di admin. Oke, logout. Nah, terakhir adalah orang tua. Orang tua tuh kita masuk menggunakan apa? Nah, kalau orang tua dia spesial kita hanya bisa menggunakan emailnya saja begitu ya. Contoh nih, orang tua Albert nih contohnya. Ya, kita ambil ini emailnya, saya kopikan saja ya, akyong@gmail.com. Nah, ini kita masukin saja ke sini. Passwordnya 123456, login. Nah, ini adalah tampilannya. Oke, ini adalah tampilannya. Tampilan untuk dashboard orang tua nih. Akyong statusnya sebagai orang tua. Jadi di awal-awal ini adalah kartu nama anaknya ya. Jadi langsung kelihatan data anak nih. Albert. NIS-nya 2022 15. Kelasnya kelas 12. Dia bisa langsung pantau absensi. Nih, lihat nih pantau absensi. Nah, ternyata anaknya satu kali sakit nih. Di tanggal 28 Mei. Guru pengabsennya itu Miss Suci. Nah, begitu. Kemudian sisanya hadir semua. Nah, ini hanya simulasi saja ya. Nah, kemudian tadi kenapa ada administrator? Iya, benar, contohnya ada guru yang lupa rekap atau bagaimana administrator punya hak untuk mengatur absensi. Kemudian dia bisa lihat juga nilainya. Nah, UTS nih bisa melihat nilai anaknya. UTS anaknya bagaimana ya, untuk bahasa Inggris itu 100, MTK itu 90, pendidikan kewarganegaraan 90, gurunya siapa. Jadi kalau dia nilainya nggak betul mau komen tahu cari gurunya siapa. Nah, UASnya juga begitu. Kemudian sama dia bisa lihat jadwal anaknya, jadi artinya sangat transparan, anak tidak bisa bohong sama orang tua. Dan terakhir adalah pengaturan akun yang kurang lebih serupa, bedanya orang tua di sini tidak menyediakan nomor tertentu seperti NIP ataupun NIS ya. Jadi opsi login hanya dilakukan menggunakan email dan juga password seperti itu. Baik, mungkin demikian penjelasan saya terkait website SIS yang saya buat ya, School Information System ya, kurang lebihnya demikian. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa.